Halo, assalamualaikum. Selamat jumpa kembali bersama saya Daca Pedong Tutorial, guys. Oke, pada video kali ini saya kedatangan HP Realme ya, Realme 15 5G dengan kendala tidak bisa dicas ya atau mati. Kemudian saya hubungkan ke pengecasan, dia cuma muncul logo petir warna merah kedip-kedip ya. Di sini saya akan catatkan dulu sesuai apa yang dikatakan si user ya. Realme 15 5G. Oke, kemudian saya konfirmasi, saya tanyakan kepada si user, ini awalnya handphone ketika saat dipakai, kemudian handphone tiba-tiba ya seperti habis baterai ya, kemudian dicas, dia cuman muncul logo petir kedip-kedip. Bahkan dia sudah bilang seharian pun tidak kunjung mengisi ya, atau tidak kunjung menambah persentase baterainya atau nilai baterainya. Nah, di sini saya sudah bongkar karena kita cari jalan tikus ya atau jalan cepatnya. Oke, saya hubungkan ke pengecasan, kemudian saya lihat di skematik USB-nya ada nilai arus 0,4, kemudian 0,5, 0,3. Jadi mentok di 0,4, 0,5 sampai 0,3 ya, seperti itu. Dia cuman muncul logo petir, kemudian saya coba lepas soket baterai sambil dicas. Tetap saja tidak ada perubahan di skematik USB-nya. Nilai ampere 0,4 sampai 0,3 ya, seperti itu. Padahal ini handphone katanya dia beli second ya atau bekas, dia COD ya. Mungkin ini korban COD yang berikutnya, guys. Nah, di sini setelah saya lepas nih bagian casing seperti biasa, casing tengahnya, dan saya juga sempat kaget, guys. Padahal Realme 15 ini masih ya terbilang masih baru ya. Ternyata pas saya lepas itu bagian kaleng penutup IC atau penutup komponen sudah hilang. Oke, yang pertama kita akan analisa. Di sini saya hubungkan ke pengecasan, kemudian saya cek di jalur PIBAS ya. PIBAS bukan PIBAT ya atau PIBET. Ini jalur PIBAS atau jalur yang menghubungkan dari arus konektor casan ke mainboard ya atau ke mesin. Ternyata ini ada nilai tegangan probe merah kita tempelkan di positif ya atau arus PIBAS. Kemudian saya cek di bagian PIBET-nya atau PIBAT yang menghubungkan konektor baterai, dan di sini ternyata tidak ada arus sama sekali. Saya coba cek bagian PIBAS, ini ada arus probe merah, kita cari positif. Kemudian saya coba pasangkan si fleksibel cas atau arus yang menghubungkan dari konektor cas ke mainboard atau ke mesin. Di sini ada nilai tegangan sesuai adaptor casannya, ini 5 volt kurang lebih. Kemudian saya cek di bagian jalur PIBAT atau konektor baterainya. Di sini tidak ada arus keluar ya buat pengisian casan. Nah, padahal ini baterai masih normal ya, terbilang normal, tidak kembung atau tidak kena air. Jarum pentul ya, sekep nih. Oke,
Oke, langkah yang berikutnya kita akan coba cek jalur bibat ya. Ini jalur konektor baterai. Di sini saya menggunakan ampermeter analog. Kita putar ke RX10 ya, atau jalur buat cek posisi ada yang short atau tidaknya. Ternyata guys, setelah saya cek itu jalur bibatnya ada short guys, short besar nih. Nah, propnya, prop merah dan hitamnya saya coba tuker atau bolak-balik, saya cek. Ternyata jalur yang menghubungkan dari mesin ke baterai atau bagian pibat ya, pibet atau pibat. Pokoknya seperti itu guys. Jadi itu terbilang ada komponen yang short ya, tapi saya belum tahu ya di bagian mana yang shortnya. Caranya saya akan menggunakan baterai atau bisa juga menggunakan power supply yang ada MBR MBR apa namanya, MBR ya kalau tidak salah. Bukan RPMB guys. Kalau RPMB itu kaitannya sama software ya. Ya MBR ya. Oke, saya akan jumper dulu di bagian pibet atau positif jalur baterai. Nah, seperti ini. Ini kita untuk MBR ya, cari komponen yang short. Bisa menggunakan power supply yang ada MBR-nya, bisa juga menggunakan baterai HP ya. Nah, di sini saya menggunakan baterai HP. Kemudian saya sudah modifikasi. Oke, yang positif kita tempel sesuai baterai ya. Kemudian yang groundnya kita coba tempelkan di body atau di ground ya, atau prop warna hitam, atau baterai yang negatifnya kita tempelkan di kaleng atau di body. Kemudian kita raba-raba. Oke, kita raba, kita cari yang hangat-hangatnya guys, karena di sini saya menggunakan MBR langsung karena saya tidak punya kamera thermal ya. Kalau menggunakan kamera thermal itu kan lumayan meringankan pekerjaan, tapi kita harus punya kamera thermalnya. Wow guys, ternyata ketika saya shotkan di sini menggunakan MBR, terlihat ada seperti percikan apinya guys. Wow ya, berarti ini shotnya lumayan besar guys. Kita cek lagi guys, tuh kelihatan nih guys. Kalau shot besar seperti ini, kemungkinan ini bermasalah pada kapasitor yang nilainya agak lumayan besar juga, atau ukurannya lumayan besar guys. Dan ternyata jalur MBR yang saya jumper tadi putus guys. Tuh, berarti ini shotnya sangat besar sekali ya. Nah, di sini saya akan menggunakan baterai handphone yang saya sudah modifikasi. Oke, nah sekarang saya sudah MBR ya. Saya sudah cek yang shotnya sekarang sudah hilang. Tinggal kita cek bagian jalur bibat ya, atau jalur konektor baterai. Nah guys, sekarang alhamdulillah aman ya, tidak short lagi. Jarum ampere yang di ampermeternya tidak naik ya. Kalau misalkan kita putar balik, itu propnya untuk mengecek bibat
kita putar balik. Misalkan kalau probe merah di merah, probe hitam di ground, kemudian kita putar balik, probe merah di ground, probe hitam di positif, ya seperti itu. Oke, sekarang kita coba pasang guys ya. Kita cek ya berapa baterai yang masih tersedia di handphone ini setelah handphone tiba-tiba tidak bisa dicas. Realme Realme 15 5G ya. Oke, sekarang kita pasang konektor baterai. Kemudian hubungkan ke pengecasan, lalu cek di bagian pibet ya atau pibatnya. Sekarang ada arus konsumsi ya, atau nilai arus konsumsi dayanya yang terhubung dari casan ke pibat ya atau jalur konektor baterai. Sekarang sudah aman. Tinggal saya coba langsung pasang soket baterainya guys ya. Saya coba pasang, kemudian saya hubungkan ke pengecasan. Apakah mantap guys ya. Sekarang sudah otomatis masuk logo Realme ya. Realme MIUI ya. Pokoknya. Oke, dan ternyata di sini baterainya masih 100% ya, 95% masih normal ya, terisi penuh. Kemudian handphone tadi langsung mati ya. Setelah mati saya hubungkan ke pengecasan, cuman logo petir merah kedip-kedip. Dan sekarang sudah saya buang yang shotnya, ada pengisian masuk ya, 95% baterai masih terbilang normal guys. Oke, alhamdulillah ya, mantap. Tinggal kita pasang runak-runiknya atau komponen-komponen kecilnya. Saya hubungkan ke pengecasan, langsung muncul logo Realme ya. Kalau yang tadi itu ketika dihubungkan ke pengecasan muncul logo petir merah kedip-kedip. Oke guys, seperti itu ya cara mengatasi sebuah HP Realme 15 5G kasus tiba-tiba tidak bisa dicas atau baterai tidak terisi penuh. Oke guys, sekian dan terima kasih.